Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusmalina dengan nomor NIM 20401083 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu apa sih pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan menyeluruh. Dan dari Bapak Ahli Ekonomi Bambang Rianto mengatakan, manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yang paling utama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tapi juga ada tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan seperti yang pertama. Tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Yang ketiga, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Dan yang kelima, tidak mengabaikan sosial objectives dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan pengertian akuntansi. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dan berbagai kegiatan keuangan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadikan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan selanjutnya ada fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investment decision, merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh lembaga dan yang termasuk aktiva
aktiva ialah segala aset yang digunakan untuk operasional yang termasuk pasiva ialah modal dan hutang. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga bidang keputusan karena akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi, aliran kas dan aliran kas lembaga. Dan yang kedua, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan berkaitan dengan pendapatan sumber dana yang diperlukan dan penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau struktur modal yang optimal. Dan yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset adalah keputusan berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Saat ini fungsi manajemen keuangan dapat dilakukan dengan status BLU atau BLUD, sedangkan dulu masih awang-awang dan sering bermasalah karena terkadang tidak disetor seluruhnya. Karena kalau disetor semua akan menjadi masalah ketika kekurangan dana. Materi selanjutnya yaitu tugas manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan, kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek. Yang pertama yaitu dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan perusahaan. Yang kedua yaitu manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga yaitu manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Dan yang keempat yaitu menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan yaitu yang pertama, konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, ataupun organisasi. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang ketiga yaitu transparansi. Organisasi harus terbuka berkaitan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat
keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang kelima yaitu integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam yaitu pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu aktivitas manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dananya yaitu berbentuk financial asset, yaitu aset finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya saham, sertifikat deposito atau obligasi. Yang kedua real asset atau aktiva real, yaitu aktiva nyata, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya yaitu aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Dari yang selanjutnya yaitu tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang terbesar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu mengambil keputusan investasi atau pembelajaran aktif, yaitu menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Yang kedua yaitu mengambil keputusan pendanaan atau pembelajaran pasif, menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya yang paling murah. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan di dividen, menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Yang selanjutnya adalah analisis sumber dana dan penggunaannya. Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. Suatu laporan yang menggambarkan asal sumber dana dan penggunaan dana, alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan adalah analisis rasio dan proporsional. Langkah pertama dalam analisis sumber dana penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar 2 neraca untuk 2 waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Pada umumnya, rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi 6 jenis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas.
Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Dan yang kedua, rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis serta. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang kelima yaitu rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, pertumbuhan ekonomi, dan industri. Dan yang terakhir yaitu rasio penilaian. Rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap. Oleh karenanya, rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio resiko dengan rasio hasil pengembalian. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.